Halo guys, bertemu lagi bersama saya Galang Adi Prayoga kelas 12 MIPA 4 SMAN 1 Pangandaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Ajis dan Republik Maluku Selatan. Sebelum ke videonya, kalian wajib like, komen, dan subscribe ya guys, supaya terikat dengan channel saya selanjutnya. Andi Ajis adalah seorang mantan perwira Kenil yang bergabung menjadi perwira Apris atau ABRI. Kemudian beliau diterima sebagai perwira Apris. Pelantikannya disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokoginta yang merupakan Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur. Pemberontakan Andi Ajis merupakan upaya perlawanan yang dilakukan Andi Ajis, yakni seorang mantan perwira Kenil. Kala itu ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemberontakan ini terjadi di ujung Pandang, Makassar pada 5 April 1950, diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal, sehingga pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Ajis dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Nah, untuk pemberontakan Andi Ajis bertujuan untuk mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur. Dalam aksinya, Andi Ajis tidak bergerak sendiri, tapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II dalam pemberontakan APRA dan Belanda. Untuk upaya penumpasannya, pada 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Ajis bahwa setiap 4 kali 24 jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Andi Ajis diminta untuk menarik pasukannya, menyerahkan semua senjata dan membebaskan senjata. Karena hal itu tidak digubris oleh Andi Ajis, pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Alex Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan terhadap tindakan pasukan Kenil. Pada tanggal 26 April 1950, seluruh pasukan mendarat di Makassar dan terjadilah pertempuran guys. Terus Andi Ajis dapat ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Yang kedua adalah RMS atau Republik Maluku Selatan. RMS berdiri dengan upaya memisahkan diri dari NIT atau Negara Indonesia Timur. Ketika itu Indonesia masih menganut negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Latar belakang dari terjadinya Republik Maluku Selatan yaitu sikap Sumokil yang tidak ingin rakyatnya bergabung dengan NKRI atau NIT guys. Nah, akhirnya Sumokil juga mendirikan negara baru dengan nama Republik Maluku Selatan atau bisa disingkat dengan RMS. RMS ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Bisa dilihat ya guys, itu adalah tokoh Sumokil yang ada di foto. Sumokil juga pernah menjadi Jaksa Agung NIT dan pernah terlibat dalam pemberontakan Andi Ajis. Nama lengkapnya yaitu Christian Robert Stephen Sumokil. Sumokil sendiri menjabat menjadi Presiden RMS guys pada tahun 1950 sampai tahun 1966. Nah, Sumokil merasa tidak puas dengan proses kembalinya RIS dan NKRI.
Walaupun begitu, Sumokil tidak menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah ke wilayah NKRI. Pada tanggal 25 April 1950, RMS memproklamasikan diri, lalu J.H. Manuhutu menjadi presiden RMS dan Albert Wairisal menjadi perdana menterinya. Pada 3 Mei 1950, Sumokil resmi menjadi presiden RMS. RMS ini didukung oleh Belanda dan tentara Kenil. Untuk respon pemerintah akan mengambil cara damai dengan mengirim misi perdamaian oleh Dr. Leimena. Tapi perdamaian itu ditolak oleh Sumokil karena Sumokil bersikeras untuk berpisah dari NKRI sejak lama. Akhirnya, pemerintah melakukan operasi militer dengan mengerahkan GOM 3 atau Gerakan Operasi Militer 3 yang dipimpin oleh Alex Kawilarang. Penumpasan RMS dilakukan pada 14 Juli 1950. Pada 28 September 1950, pasukan militer di bawah pimpinan Alex Kawilarang menyerbu kota Ambon. Pada 3 November, kota Ambon dikuasai oleh pasukan militer. Pada 12 Desember 1963, Sumokil tertangkap. Nah, pada 12 Desember 1963, Sumokil akhirnya tertangkap. Selanjutnya oleh Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub dijatuhi hukuman mati. Sisa-sisa pengikutnya lari ke Belanda. Untuk hubungannya antara pemberontakan Andi Agis dan pemberontakan RMS adalah sama-sama terjadi disebabkan oleh penolakan pembubaran Negara Indonesia Timur atau NIT dan sama-sama dilakukan oleh tokoh negara Indonesia Timur. Begitulah pemberontakan Andi Agis dan RMS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. See you.